Halo guys, kembali lagi bersama saya calon bos besar. Kali ini saya akan membahas tentang monetisasi terbatas gara-gara diklaim sebagai konten tidak asli atau keoriginalan konten terbatas ya guys. Jadi sudah saya kutip ini dari situs Metanya bahwa setiap melakukan pelanggaran tersebut, reupload konten tidak asli ataupun keoriginalan konten terbatas itu sudah dijelaskan di sini guys, tuh sudah saya kutip. Ini sembuhnya itu pertama kali melakukan pelanggaran diberi sanksi hukuman selama 90 hari, berarti 3 bulanan ya untuk sembuh. Nah, setiap pelanggaran pertama kali sembuhnya itu hukumannya itu selama 3 bulan monetisasinya dinonaktifkan, monetisasi in-stream maupun monetisasi real. Nah, ini bisa kita baca sendiri kapan halaman profil saya akan mendapatkan kembali akses ke monetisasi. Dalam kebanyakan kasus, pelanggaran keaslian konten terbatas menimbulkan hukuman demonetisasi. Demonetisasi itu adalah penonaktifan monetisasi kita ya, atau monetisasi dibatasi lah, istilahnya seperti itu, selama 90 hari untuk melanggar pertama kali. Nah, pelanggaran berulang mengakibatkan demonetisasi permanen. Nah, jadi selama dalam masa hukuman 90 hari itu kita tidak boleh membuat kesalahan kedua kali. Nah, selama hukuman 3 bulan itu kita tidak boleh melakukan pelanggaran lagi sebelum sembuh. Nah, kalau setelah sembuh ya mungkin diberi sanksi lagi, bisa sampai 6 bulan katanya, kata orang-orang sih. Nah, untuk memahami batasan halaman atau profil Anda serta produk mana yang terdapat pelanggaran monetisasi, nah bisa kita lihat di di Meta Business Suite. Nih, apa yang harus kita lakukan jika halaman atau profil saya ditandai sebagai keaslian konten terbatas? Nah, ini petunjuknya. Jika halaman atau profil Anda telah ditandai konten dengan keaslian terbatas, mungkin Anda bisa menghasilkan uang dengan fitur monetisasi kami dan atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakan fitur monetisasi baru selama periode sanksi. Nah, selama periode sanksi itu Facebook tidak akan memberi lagi monetisasi atau undangan yang lain. Untuk memahami batasan halaman atau profil Anda, periksa kelayakan monetisasi di Meta Business Suite. Nah, jadi ini sudah mutlak ya, setiap hukuman konten tidak asli atau keoriginalan konten terbatas, atau bisa kita sebut konten reuploader, itu tidak selamanya aman ya guys. Jadi hukumannya itu mutlak 90 hari meskipun kita berusaha dengan cara apapun ya, dengan cara live atau dengan cara apa, pokoknya tidak ada cara-caranya ya. Ini mutlak 90 hari hukumannya, itu sudah ketok, istilahnya itu kalau di persidangan itu sudah ketok palu 90 hari. Jadi untuk supaya kita tidak terkena pelanggaran berulang lagi, kita selama hukuman 3 bulan itu kita disarankan untuk mengupload konten original, itu lebih bagus ya,
Kalau misalkan kita tidak bisa mengedit gitu, tidak ahli mengedit, ini semuanya pokoknya Facebook itu memperbolehkan reupload, tetapi bukan reupload asal comot, tetapi reupload yang disebut dengan repurpose. Repurpose itu adalah konten daur ulang yang kita memberikan sesuatu yang berbeda lah di videonya dengan keunikan yang lain lah istilahnya. Ini khusus yang bisa edit ya secara profesional. Tidak menutup kemungkinan juga seorang pengedit profesional juga pasti akan dapat lah, karena ini sistem Facebook ini seperti apa ya, seperti pemutihan lah kalau di bahasa kita itu. Pemutihan itu pembasmian lah istilahnya, pembasmian. Nah mungkin setiap 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali fitur itu mengincar. Jadi kita sebagai reuploader itu jangan enak-enak, jangan santai-santai. Kita itu sebenarnya lagi diintai guys, lagi diintai itu sama mesin AI, sistem AI gitu. Kita itu akun kita itu diintai seluruh dunia. Nah maka dari itu kita mendingan upload konten kita aja lah, mau rame mau enggak pusing saya juga korban ini guys. Konten reuploader itu bukan reuploader sih, saya sebenarnya membuat konten repurpose ya diedit gitu, dibikin unik, tetapi tetap aja kena heran. Saya aja sampai geleng-geleng kepala sumpah, ini sistem ini kayak gimana, bingung saya ke Facebook ini. Nih saya kasih cerita ya. Semua konten saya tidak ada pelanggaran, semua dolar hijau, setiap upload tidak ada hak ciptanya, pokoknya tidak ada kendala lah. Nah setelah gajian pertama di bulan kemarin tuh, di bulan Desember lah, tanggal 23 Desember. Nah masih aman terus saya sampai ngumpulin dolar sampai Maret kemarin. Nah di tanggal lebih tepatnya itu tanggal 5 Maret. Nah terkena pelanggaran itu sampai dibatasi ya monetisasinya. Ini pertama kali loh saya selama 1 tahun loh, bayangin 1 tahun saya konten itu, konten video orang diedit sedemikian rupa sehingga lolos lah istilahnya, lolos copyright atau lolos sistem lah, dari sistem gitu. Main kucing-kucingan aja saya selama 1 tahun lebih. Ternyata kemarin Maret rungkad saya guys, aduh ampun. Nah di sini pertama kali loh saya buat eksperimen lah, saya enggak kapok lah, enggak bakal saya kayak gitu lagi. Saya ganti konsep, mau saya ganti konsep kalau sembuh sumpah. Nih saya sudah ini ya sudah saya kutip nih. Nah ini Facebook kan menyuruh kita menyempurnakan secara bermakna. Misalkan video orang gitu ya, mau kita daur ulang. Nah ini ngalangin foto lah. Nah sini apa arti disempurnakan secara bermakna? Nah di sini disebutkan
Membuat perubahan signifikan yang menambahkan informasi baru ke konten orang lain berarti meningkatkan secara signifikan. Berikut ini beberapa contoh cara melakukannya dengan benar. Nah, ini caranya. 1. Overlay video dengan komentar tambahan. Nah, kita itu istilahnya itu mengomentari foto tersebut lah, reaction gitu ya. Yang kedua, narasi, teks atau suara yang ditampilkan keseluruhan dan menambahkan informasi baru. Nah, dari video orang tersebut, nah kita basa-basi lah. Pokoknya ditambahin komentar atau komentar dibarengi dengan teks. Nah, seperti itulah kira-kira. Yang ketiga, pengeditan konsisten digunakan keseluruhan dan menambahkan informasi baru seperti kompilasi klip tentang seseorang untuk menceritakan kisah hidup mereka atau 10 daftar populer kategori produk yang berisi penambahan detail harga atau kinerja. Nah, ini nomor 3 itu sama seperti halnya di Trans TV ya guys, yang seperti 7 on the spot itu kan, misalkan 7 perempuan yang sok cantik atau 7 laki-laki yang sok ganteng. Nah, seperti itulah. Nah, kita bahas satu-satu video tersebut, kita kasih reaction, komentar ini itu kemana, ke segala macam lah. Nah, itu fungsinya saran dari itunya ya, saran untuk mendaur ulang konten orang ya. Dan yang terakhir ini nah, apa itu keaslian terbatas? Nah, konten yang melanggar kebijakan keaslian terbatas kami jika halaman atau profil Anda tidak berperan dalam pembuatan dan tidak mengubah sumbernya secara bermakna. Nah, ini kalau tidak dilakukan seperti yang tadi saya sebutkan, akan menjadi seperti ini. Kalau kita tidak menerapkan yang ini, nah kalau kita tidak menerapkan ini pada video reaksi atau video orang, maka akun kita akan seperti ini. Nah, ini 3 hal yang membuat akun kita terkena keaslian konten terbatas. 1. Fokuskan bagikan konten yang berbeda dan menarik. Nah, 2. Menggabungkan klip atau menambahkan watermark tidak memenuhi syarat sebagai penyempurnaan bermakna. Yang ketiga, menambahkan logo atau musik latar belakang atau mengubah kecepatan video tidak memenuhi syarat. Nah, kalau kita melakukan ini di video yang kita upload, maka Facebook kita akan menjadi pelanggaran keaslian konten terbatas. Serem pokoknya guys. Pelanggarannya cepat, sembuhnya lama. Serem kan guys. Oke lah, mungkin segitu aja guys, semoga bermanfaat. Dia mati ini gimana ya? Oh, ini udah ini. Udah. Ini belum.